Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat Paskah. Hari ini kita mau belajar satu pelajaran lagi tentang pengalaman pribadi dengan Allah. Para pemimpin, tokoh-tokoh dunia biasanya selalu punya pengikut dan beberapa dari pengikut itu biasanya begitu membela mati-matian pemimpinnya. Disuruh apa aja nurut. Kalau ada situasi yang genting, kritis, pengikut-pengikut inilah yang maju membela gurunya. Dulu pada waktu Yesus hidup sebagai manusia dan melayani di dunia, Yesus juga punya 12 murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, dipercayai banyak hal. Selain itu, ada juga 70 murid lainnya. Waktu itu, Yesus cukup terkenal. Kemana aja Yesus datang, banyak orang berkumpul. Meskipun tanpa pengumuman, tanpa undangan. Karena memang dibutuhkan, dicari. Siapa yang gak mau disembuhkan dari penyakitnya. Apalagi penyakit yang berat, yang sudah kronis. Dilepaskan dari gangguan kuasa-kuasa gelap. Diberi makan dengan cara yang ajaib. Dan lagi gratis. Banyak yang mau. Banyak yang suka datang. Karena itu banyak orang berkumpul dimanapun Yesus berada. Masing-masing datang dengan motivasinya sendiri-sendiri. Ada yang cari kesembuhan, ada yang cari kelepasan. Ada juga yang sekedar pingin tahu, penasaran, pingin lihat. Bagaimana sih Yesus itu? Apa yang diajarkannya? Jadi meskipun banyak orang yang datang, tidak semua datang karena mengasihi Yesus. Karena mengasihi firman yang Tuhan Yesus ajarkan. Apalagi pada waktu itu mulai ada wacana, desas-desus. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja. Wah, makin banyak yang datang, banyak yang mau dekat-dekat, ngelobi-lobi. Siapa tahu nanti aku yang kepilih jadi menteri pendidikan atau menteri sosial, kan lumayan. Bahkan ibu dari Yohanes dan Yakobus terang-terangan datang kepada Yesus. Bersujud minta, perintahkan supaya dua anakku ini besok boleh duduk di sebelah kanan dan kirimu. Mungkin maksudnya dia satu jadi wakil raja, satu jadi perdana menteri. Terang-terangan minta. Sampai 10 murid yang lain waktu mendengar itu mereka marah. Kenapa? Karena mereka juga pingin kedudukan itu. Bahkan di antara 12 murid pernah terjadi perbantahan, pertengkaran. Hanya gara-gara cari siapa yang berlayak dianggap paling besar di antara mereka ber-12. Lihat, kalau ikut dalam kemuliaan, ikut jadi orang tertop, terhormat, banyak yang mau. Tapi kalau ikut dalam penderitaan, gak banyak yang mau. Seperti pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Gak banyak yang mau ikut. Bahkan murid-muridnya sendiri pun lari meninggalkan gurunya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yesus setelah itu. Bagaimana Yesus dibawa menghadap Hanas, Kayafas, Sanhedrin, Pilatus dan lain sebagainya. Mereka tidak mengikuti, tidak tahu sama sekali. Sebenarnya Petrus dan Yohanes ikut sampai ke istana imam besar. Tapi justru di sanalah Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Sedangkan Yohanes rupanya dia terus ikut sampai ke Golgota. Sampai dia melihat bagaimana Yesus ditikam dengan tombak. Dan itu dia tuliskan di dalam Yohanes 19 ayat 35. Sedangkan murid-murid lainnya mereka sembunyi di dalam kamar tertutup. Tapi sementara murid-murid laki-laki itu tidak ada yang mengikuti Yesus. Ternyata ada beberapa wanita yang dengan setia terus mengikuti Yesus. Mereka berani ambil resiko, terus mengiringi Yesus. Markus 15 ayat 40 sampai 41 menulis. Adalah juga di sana perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus yang kecil dan Yoses dan Salome. Yang juga mengikut Yesus dan melayani dia ketika Yesus di Galilea. Dan banyak perempuan lain yang naik dengan dia ke Yerusalem.
Ada beberapa perempuan yang terus mengikut Yesus sampai di Golgota, sampai di lokasi penyaliban. Mereka ini sebenarnya sudah lama mengikut Yesus. Sudah sejak Yesus di Galilea, sejak saat-saat awal pelayanan Yesus. Mereka sudah setia mengikut Yesus, setia melayani Yesus. Lukas juga menulis tentang perempuan-perempuan ini. Lukas 8 ayat 1-3. Ia pergi ke seluruh kota dan desa, memberitakan dan mengabarkan Injil tentang kerajaan Allah, dan ke-12-nya adalah bersama-sama dengan dia. Jadi ada 12 murid yang mengikuti Yesus, tetapi selain itu dicatat juga dan beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan kelemahan-kelemahan. Maria yang disebut Magdalena, yang daripadanya sudah keluar 7 setan. Dan Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana, dan banyak lainnya yang melayani dia dengan harta mereka. Jadi selain dari 12 murid yang selalu mengikuti Yesus, ada juga perempuan-perempuan ini. Mereka mengikut Yesus dan melayani Yesus dengan harta mereka. Kita ingat pada waktu itu, Yesus hidup sebagai putra manusia. Hidup dalam tubuh jasmani yang sama persis seperti kita sekarang. Yesus masih butuh 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Apalagi Yesus terus keliling Galilea dan juga wilayah-wilayah lain dari Israel. Dan Yesus kalau kerja kita tahu tidak bermalas-malasan, sungguh-sungguh kerja keras. Tentu mereka lelah, berkeringat, lapar, haus. Rupanya perempuan-perempuan inilah yang bekerja sama menyediakan kebutuhan-kebutuhan Yesus. Minimal makan, minum untuk Yesus dan 12 murid laki-lakinya. Mereka kerja keras untuk Tuhan. Kalau kita lihat nama-nama perempuan ini jarang dicatat. Mungkin cuma 1 atau 2 kali aja di tiap kitab. Kecuali Maria Magdalena, memang ini yang lebih menonjol. Mereka tidak seterkenal Petrus, Yakobus, atau murid-murid yang lainnya. Bahkan mereka hampir-hampir tidak dikenal, tidak pernah dicatat namanya. Tapi mereka setia sejak awal. Tanpa mengomel, tanpa minta imbalan apa-apa, terus melayani Yesus dengan harta mereka. Mungkin kita nggak kebayang seandainya mereka bantu bikin makanan, minuman. Alat-alat dapurnya gimana ya cara bawanya? Mungkin bawa tepung, bawa gandum. Mereka berusaha keras berpikir untuk semua itu. Tapi mereka mau. Bahkan mereka keluarkan dari dompetnya sendiri biaya-biaya untuk melayani rombongan ini. Segala kebutuhan yang harus dibeli. Beda ya dengan orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 21. Pada waktu Yesus berkata kepadanya, jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin. Kemudian datanglah mengikut aku. Tidak mau orang ini. Dia tidak mau menyerahkan hartanya. Dia tidak mau meninggalkan segala kenyamanan hidup yang dia miliki untuk mengikut Yesus. Yang kadang-kadang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak punya sesuatu untuk dimakan. Tidak mau orang muda ini. Beda dengan perempuan-perempuan ini. Mereka berani korban. Tidak hanya hartanya, tapi juga dengan segenap tenaganya. Pikirannya, mungkin mereka mikir besok masak apa ya untuk Yesus dan rombongan ini. Juga waktunya dipersembahkan. Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan kantornya, tokonya, bisnisnya, juga meninggalkan segala kenyamanan hidup yang mereka miliki untuk mengikut Yesus. Kalau kita mungkin sekarang pelayanan keluar kota 3 malam, 2 hari atau 4 hari, mungkin sudah dibentuk panitia, ada si konsumsi, si akomodasi, si transportasi, bendahara dan lain sebagainya. Mungkin mereka juga bentuk seperti itu. Dan Tuhan kalau keliling 2-3 hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Pasti mereka sudah mengatur dengan sebaik-baiknya.
Dan mereka terus setia mengikuti. Tidak hanya dalam sikon-sikon yang enak, yang menyenangkan. Juga dalam sikon-sikon yang tidak enak. Mereka tetap setia mengiring Yesus. Meskipun ada risiko-risiko yang membahayakan keselamatan mereka. Seperti pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Mereka terus mengikut Yesus. Kalau orang melihat dari raut wajahnya yang sedih, pasti mereka kenal, wah ini pasti sekutu-sekutunya, ini pasti pendukungnya. Sikon yang disetting pada saat itu, pandangan umum yang disetting pada saat itu adalah, Yesus ini adalah seorang penjahat besar, yang harus dihukumkan dengan hukuman yang paling besar dan paling hina. Apalagi pada waktu itu, bersama-sama dengan Yesus dihukumkan 2 penjahat kelas kakap. Ini Yesus juga dianggap penjahat kelas kakap. Dan kalau wanita-wanita ini menangis, mengiring Yesus, terus mengikut, mendampingi Yesus, bisa aja mereka ditangkap. Tidak sulit untuk cari tuduhan. Misalnya diberi tuduhan, inilah pendukung dana untuk kegiatan Yesus menyebarkan ajaran sesatnya. Kena sudah. Tapi mereka tidak takut. Meskipun seperti Petrus takut pada waktu dikatakan, kamu juga sama-sama dengan Yesus terus, orang Galilea itu. Si Petrus takut sampai dia menyangkal 3 kali. Tapi wanita-wanita ini, dia mau ambil risiko. Terus setia mengiring Yesus. Terus mendampingi Yesus sampai saat-saat terakhir. Meskipun mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apapun untuk membela Yesus, melepaskan Yesus dari hukuman yang sudah dijatuhkan oleh kepala-kepala, oleh kaisar, oleh Pilatus. Mereka tidak punya kemampuan, tapi mereka mau terus mendampingi di saat-saat yang berat, di saat-saat yang sukar, yang menakutkan itu. Dalam Lukas 23 ayat 27 sampai 28 diceritakan, di dalam perjalanan menuju ke Golgota, Yesus masih sempat menghiburkan putri-putri Yerusalem yang menangis, meratapi dia. Siapa perempuan-perempuan ini? Apa mungkin ini Maria Magdalena dan teman-temannya yang mengasihi Yesus? Tidak ada catatan terperinci tentang ini, tapi mungkin aja. Sebab kalau orang yang terhukum, apalagi dianggap sebagai penjahat besar, biasanya tidak disewakan peratap-peratap. Tidak dipanggilkan peratap dibayar untuk menangis meratap. Kalau mereka bisa menangisi Yesus, bahkan sampai meratap, biasanya karena mengasihi. Kalau tidak mengasihi, tidak cinta, seperti orang Farisi kepala, imam-imam kepala, pasti mereka sudah bersuka cita. Tapi mereka menangisi. Tidak sampai hati melihat Yesus yang mereka kasihi harus menderita sedemikian beratnya. Dan perempuan-perempuan ini terus setia mengikut Yesus. Mereka ikut naik ke Bukit Golgota. Bayangkan, sebagian besar dari mereka sudah punya anak, anaknya udah dewasa. Jadi mereka tidak muda lagi, sudah berumur. Tentu tidak mudah bagi ibu-ibu ini untuk naik mendaki Bukit Golgota. Mungkin sebagian ada yang terengah-engah. Jalan berhenti, jalan lagi berhenti lagi. Tapi lihat, mereka terus berusaha sampai akhirnya mereka tiba di tempat penyaliban itu. Yohanes 19 ayat 25 menyatakan di sana ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain berdiri dekat salib Yesus. Mereka sampai di puncak bukit itu seperti yang sering kita lihat di gambar-gambar. Di tempat biasa dilakukan penghukuman untuk orang-orang yang disalibkan ini. Mereka terus berusaha mendampingi Yesus. Dengan setia, dengan kasih, dengan pengabdian. Terus jalan, terus mendampingi Yesus. Dan kita tahu kegentaran demi kegentaran yang terjadi kemudian. Matahari yang terang benderang tiba-tiba jadi gelap. Seluruh wilayah itu jadi gelap pekat. Bayangkan bagaimana ketakutan orang-orang yang ada di sana. Mungkin sebagian udah lari pulang. Tidak sebentar, sampai 3 jam.
Sampai akhirnya Yesus menjerit dengan suara yang keras, menyerahkan nyawanya kepada Allah. Kemudian Yesus meninggal. Belum selesai satu kegentaran, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Sampai bukit-bukit batu terbelah. Belum lagi kegentaran yang terjadi di tempat-tempat lain. Begitu menakutkan, begitu mencekam. Sampai kepala pasukan, juga prajurit-prajurit lain yang menjaga di salib Yesus, mereka ketakutan. Mereka menyatakan benar orang ini anak Allah. Mungkin sebagian besar orang udah lari, pulang, takut, begitu mencekam. Bagaimana dengan perempuan-perempuan ini? Apakah mereka ikut pulang? Ternyata tidak. Mereka tetap tinggal di Golgota sampai petang hari. Buktinya, Matius 27:57 mengatakan, pada waktu menjelang malam ketika Yusuf Arimatea datang untuk menurunkan mayat Yesus dari salib, perempuan-perempuan itu masih ada di sana. Juga Lukas 23 ayat 55 menunjukkan, dan perempuan-perempuan yang telah datang bersama dia dari Galilea mengikutinya, dan mereka memperhatikan kubur itu dan bagaimana tubuhnya diletakkan. Jadi perempuan-perempuan ini mengikuti pada waktu Yusuf Arimatea menurunkan mayat Yesus. Mungkin dikafani, diberi rempah-rempah, kemudian dibawa ke kubur Yusuf Arimatea yang terletak di taman di dekat Bukit Golgota itu. Mereka ikut terus karena itu mereka tahu dengan tepat di mana letak Yesus dikuburkan. Dan mereka juga melihat bagaimana mayat Yesus diletakkan di pembaringan. Mungkin itu satu tempat yang dibuat di dalam kubur itu untuk membaringkan mayat itu supaya dalam posisi yang paling baik. Mereka memperhatikan. Setelah itu, setelah si Yusuf Arimatea, dia menggulingkan batu besar untuk menutupi kubur itu, Yusuf Arimatea pulang. Bagaimana dengan perempuan-perempuan ini? Apakah mereka ikut pulang bersama Yusuf Arimatea? Ternyata tidak lagi. Matius 27, 60, 61 mengatakan, maka digulingkannya sebuah batu besar pada pintu kubur itu, lalu pergi. Ini Yusuf. Maka adalah di situ Maria Magdalena dan Maria yang lain itu duduk bertentangan dengan kubur itu. Meskipun Yusuf pulang, Maria Magdalena dan perempuan yang lain ini, mereka tetap duduk di kubur Yesus. Di depan bertentangan dengan kubur itu, mereka tetap di sana. Meskipun kubur sudah tertutup, meskipun mereka tidak bisa masuk lagi melihat mayat Yesus, meskipun waktu itu hari sudah petang, juga mereka sudah begitu lelah sejak pagi. Tapi mereka tetap tidak mau meninggalkan gurunya. Mereka tetap ingin ada di sana. Tapi akhirnya mereka tetap harus pulang. Karena menjelang pergantian hari, masuk ke dalam hari Sabat. Seperti biasa hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Juga termasuk tidak boleh jalan jauh. Padahal kubur Yesus itu terletak di dekat Golgota. Jadi terletak di luar tembok Yerusalem. Jauh dari kota. Bisa dianggap keluar kota itu. Oleh karena itu mereka tetap harus pulang ke rumah. Sebelum pergantian masuk ke dalam hari Sabat. Tapi meskipun mereka pulang. Tidak berarti berhenti sampai di sana aja usaha mereka. Dalam waktu-waktu di celah-celah hari Sabat itu, karena pada waktu itu ada 2 hari Sabat berdampingan pada hari-hari itu, mereka mempersiapkan rempah-rempah. Mereka beli, mereka persiapkan. Lihat, ini perempuan-perempuan begitu rindu untuk melakukan sesuatu buat Tuhannya. Meskipun Tuhannya sudah mati, sudah dikubur. Tapi mereka terus berusaha, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhanku? Apa yang aku bisa layani untuk Tuhanku? Meskipun tidak ada orang melihat. Tapi ada 2 mata di surga yang melihat segala usaha, segala kasih yang tulus di dalam hati perempuan-perempuan ini. Dan Allah memberi mereka satu pengalaman yang indah, pengalaman spektakuler. Bukan seperti pengalaman yang dunia bisa berikan. Itu yang Tuhan berikan kepada perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus ini.
Meskipun kalau zaman sekarang yang sudah cukup maju, cukup modern, dunia menawarkan ada banyak pengalaman spektakuler. Contohnya seperti ini, bulan Juli tahun 21 yang lalu, Jeff Bezos, dia melakukan tur bukan ke luar negeri, tapi ke luar angkasa. Naik roket otomatis tanpa pilot, New Shepard ini, dia lepas landas secara vertikal dari gurun Texas sejauh 107 km keluar angkasa. Perjalanan itu ditempuh selama 10 menit 10 detik. Begitu mengherankan, luar biasa. 9 hari sebelumnya Richard Branson juga meluncur keluar angkasa, naik pesawat yang berbeda, VSS Unity ini. Meskipun dengan cara yang berbeda dari perusahaan yang berbeda, dan dikatakan oleh berita sudah ada 600 lebih orang yang sudah mendaftar untuk ikut dalam tur luar angkasa ini yang diadakan naik VSS Unity ini. Harga tiket per kursi dijual mulai dari 450.000 USD. Kira-kira setara dengan 6,5 miliar rupiah. Cukup mahal. Tapi meskipun mahal, sedangkan tadi kalau Jeff Bezos dilelang seharga 28 juta USD. Jadi kira-kira 406 miliar rupiah. Mahal sekali. Tapi meskipun mahal, meskipun sulit syarat-syaratnya, harus bisa dijungkir balik, harus memenuhi syarat-syarat kesehatan ini itu, tapi masih tetap bisa dibeli. Masih bisa orang lain mengalami, asal punya uang, bisa ikut mengalami peristiwa itu. Beda dengan perempuan-perempuan ini, pengalaman pribadi yang Tuhan berikan kepada perempuan-perempuan ini tidak bisa terbeli dengan uang. Murni ilahi, hanya bisa terjadi atas kehendak Allah saja. Dan tidak terulangi. Hanya terjadi satu kali di sepanjang sejarah manusia. Apa itu? Sebentar kita akan lihat. Setelah Sabat berlalu, pada hari pertama dalam minggu yang baru itu, pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan ini sudah berangkat dari rumah. Mungkin mereka sudah janjian bangun sepagi mungkin. Bersiap-siap, kemudian mereka berangkat ke kubur Yesus, keluar kota. Mereka tidak datang dengan tangan yang hampa, mereka bawa rempah-rempah yang harum untuk mengurapi mayat Yesus. Meskipun sebelumnya mereka sudah lihat bagaimana Nikodemus membawa begitu banyak campuran mur dan gaharu. King James mengatakan sekitar 100 pound. Banyak sekali itu, cukup banyak. Tapi di dalam kesediaannya, perempuan-perempuan ini pikir apa yang bisa aku lakukan lagi ya untuk guru yang mereka kasih. Memang gak ada apa-apa lagi yang bisa mereka berikan. Cuma sebatas rempah-rempah supaya mayat Yesus tidak berbau terlalu busuk. Oleh karena itu mereka berusaha mempersiapkan. Dan pagi-pagi sekali ketika masih dini hari, mereka sudah berangkat ke kubur Yesus. Meskipun mereka tahu belum tentu mereka bisa masuk ke dalam kubur itu. Jelas mereka ingat kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Sebagai wanita mereka tidak mampu menggulingkan batu yang besar itu. Bahkan sampai di tengah perjalanan mereka masih kepikiran. Markus 16 ayat 3 mengatakan, dan mereka berkata di antara mereka sendiri, siapakah yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita? Mereka belum punya jalan keluar untuk masalah itu. Seandainya mereka sampai ke sana dan pintu kubur itu masih tertutup, berarti sia-sia segala usaha mereka. Baik bangun pagi, baik beli rempah-rempah, mempersiapkan rempah-rempah itu. Jadi ini halangan pertama yang mereka hadapi. Alkitab tidak menjelaskan apakah perempuan-perempuan ini mengetahui kalau sebelumnya para imam-imam kepala dan orang Farisi itu datang kepada Pilatus. Mereka minta supaya kubur Yesus dimeteraikan, disegel. Kalau dimeteraikan jelas tidak boleh dibuka. Juga mereka minta supaya dikasih pengawal-pengawal untuk menjaga kubur Yesus.
Seandainya perempuan-perempuan ini datang ke sana, lihat segel udah gak bisa masuk. Lihat pengawal udah pasti diusir. Jangan-jangan mereka dikira murid-murid Yesus yang mau mencuri mayat Yesus. Seperti yang difitnahkan oleh imam-imam kepala ini. Tidak dijelaskan mereka tahu atau tidak. Jadi total ada 3 halangan besar yang dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Tapi perempuan-perempuan ini tetap berusaha. Semaksimal mungkin yang mereka bisa. Dan kita yakin Roh Kudus memberi dorongan di dalam hati mereka. Roh Kudus beri keyakinan untuk tetap berangkat. Karena Roh Kudus melihat hati-hati yang tulus. Yang rindu berbuat sesuatu untuk Tuhannya. Dan kita tahu kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak akan lalai melakukan bagiannya Tuhan. Sebelum perempuan-perempuan ini sampai ke kubur Yesus, Tuhan sudah melakukan pekerjaannya. Tuhan kirim gempa bumi yang besar. Malaikat Tuhan turun dari surga menggulingkan batu itu. Sampai penjaga-penjaga yang ada di sana ketakutan seperti orang mati. Tentu setelah itu mereka kabur, melarikan diri. Dan pada waktu perempuan-perempuan ini sampai ke kubur Yesus, betapa senangnya mereka melihat batu itu sudah terguling. Ternyata masalah yang mereka pikir-pikirkan selama beberapa hari ini sudah beres. Meskipun mereka nggak tahu siapa yang berbuat, siapa yang menolong mereka. Ini kejutan pertama yang begitu menggembirakan mereka. Cepat-cepat mereka masuk. Pada waktu mereka masuk ke dalam kuburan, terkejut lagi. Mereka melihat ada seorang malaikat Tuhan. Malaikat sungguhan, bukan malaikat drama yang pakai kostum. Bayangin, mereka terkejut sekaligus ketakutan. Wajar ya, sekian puluh tahun umur kita, mungkin hampir-hampir nggak ada di antara kita yang pernah ketemu dengan malaikat sungguhan seperti ini. Tapi malaikat ini berkata dengan lembut, jangan kamu takut. Karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tentu saja, itu satu-satunya tujuan mereka, mencari Yesus. Karena itu mereka berusaha bangun pagi-pagi jalan jauh keluar kota untuk mencari Yesus. Setelah itu malaikat itu melanjutkan, ia tidak ada di sini. Karena ia sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Wow, bangkit. Bayangin, Yesus yang sudah mati itu bangkit. Si malaikat meneruskan lagi, mari lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Bayangkan, mungkin perempuan-perempuan ini sampai melongo. Iya, kemarin kami lihat mayat Yesus dibaringkan di tempat ini, benar. Tapi sekarang sudah kosong. Bukan dicuri oleh murid-murid Yesus, tapi sudah bangkit. Padahal baru beberapa hari yang lalu mereka lihat bagaimana tubuh Yesus yang hancur itu ditutup dengan kain kafan. Betul-betul mati dan dimasukkan di dalam kubur itu. Mereka lihat sendiri. Tapi karena utusan Tuhan yang mengatakan mereka mau percaya. Betul-betul satu kejutan indah yang mereka terima dari Tuhan. Dan selanjutnya si malaikat itu melanjutkan, pergilah segera serta katakan kepada murid-murid bahwa ia sudah bangkit dari kematian. Malaikat itu mengutus perempuan-perempuan ini untuk pergi. Menyampaikan berita sukacita itu kepada murid-murid yang lain. Yang waktu itu tidak ikut datang ke kubur Yesus. Dan perempuan-perempuan ini segera pergi. Mereka segera pergi meninggalkan kubur itu dengan ketakutan dan sukacita yang besar. Mungkin mereka masih terkejut, kagetnya belum hilang, ketakutannya belum hilang, tapi tertutup oleh satu sukacita yang besar. Sambil berlari untuk memberitahukan kata-kata itu kepada murid-muridnya. Kita lihat perempuan-perempuan ini tidak membantah satu kata pun, tidak pakai tanya protes apa-apa. Tidak minta bukti, mana buktinya kalau Yesus hidup. Enggak masuk akal, tunjukkan dulu kepada kami. Tidak, sama sekali tidak. Mereka mau percaya. Dan mereka mau taat akan perintah Tuhan. Dan mereka segera berlari untuk melakukan perintah itu. Lihat, mereka tidak berlambat-lambatan. Mereka tidak menunda-nunda karena tidak percaya. Karena masih syak.
Tidak, mereka lari secepat mungkin karena mereka sungguh-sungguh percaya. Dan lagi-lagi kita lihat, pada waktu kita mau melakukan bagian kita, Tuhan pun melakukan bagiannya. Di tengah perjalanan mereka lari ke tempat murid-murid. Di tengah mereka melakukan tindakan iman mereka, Yesus khusus datang menemui mereka. Bayangin, ini kejutan yang lebih besar lagi. Bayangin betapa terkejutnya mereka, betapa gembiranya mereka pada waktu mereka bertemu dengan Yesus yang sungguh-sungguh hidup. Berdiri di depan wajahnya, Yesus memberi bukti dari apa yang mereka mau percayai. Begitu indah, begitu luar biasa pengalaman yang mereka dapatkan dari Tuhan. Meskipun sama sekali tidak ada catatan Tuhan memanggil perempuan-perempuan ini. Seperti Yesus memanggil Petrus, Andreas dan lain-lainnya. Tidak ada catatan sama sekali. Tapi kita lihat kasih mereka. Iman percaya mereka. Kesetiaan, pengabdian mereka. Betul-betul teruji. Karena itu Tuhan memberikan kehormatan jadi saksi-saksi pertama kebangkitannya kepada perempuan-perempuan ini. Bayangin kalau ada satu perusahaan berskala internasional, mungkin dia buka satu mega proyek yang baru. Proyek yang sangat besar bertaraf internasional. Tentu mereka pilih-pilih siapa ya yang akan kita beri penghormatan untuk jadi orang yang pertama menikmati mega proyek ini. Mencoba, menyaksikan, menikmati, menjalani mega proyek ini. Mereka mungkin pilih presiden dari negara itu atau orang-orang besar dari negara itu. Tidak mungkin mereka mencomot sembarang orang untuk dijadikan orang pertama yang menikmati sesuatu hal yang spektakuler seperti itu. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus dari kematian ini, itu adalah mega proyek yang terbesar dari segala proyek-proyek apapun yang ada di seluruh semesta ini. Sudah tidak berskala internasional lagi, skalanya udah lebih dari semesta. Satu proyek sangat besar yang menggoncangkan tidak hanya dunia yang kelihatan, tapi juga dunia roh yang tidak kelihatan. Kebangkitan Yesus membuat seluruh surga bersorak-sorai gembira. Sekaligus neraka tergoncang habis-habisan. Yesus turun merebut kunci maut dan alam maut. Begitu dahsyat dampak yang dibawa oleh kebangkitan Yesus ini. Dan ini hanya terjadi satu kali di sepanjang sejarah manusia. Tidak akan terulangi lagi. Karena Yesus tidak akan mati lagi. Cukup satu kali mati menebus dosa seluruh manusia di sepanjang zaman. Dan kepada siapa kehormatan untuk menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan Yesus ini diberikan? Apa kepada Pilatus? Atau kepada Herodes? Atau kepada orang-orang besar yang ada pada zaman itu? Tidak. Meskipun dengan akal, kalau ini saksi ini diberikan kepada Pilatus, Herodes, tentu itu membawa dampak yang lebih baik, dampak yang positif untuk penyebaran Injil selanjutnya, untuk gereja mula-mula. Tapi Yesus tidak berikan kepada orang-orang ini. Justru diberikan kepada perempuan-perempuan yang sederhana ini. Perempuan-perempuan yang kelihatannya orang biasa, tapi dalam hatinya sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kalau kita ingat, mirip seperti berita kelahiran Yesus yang malaikat-malaikat itu beritakan kepada gembala-gembala. Mereka orang sederhana, mungkin kebanyakan orang menilai ini orang low grade. Beda memang, meskipun dianggap sederhana, tapi Tuhan lihat ada satu iman percaya yang hidup di dalam hati mereka. Beda kriteria memang. Kita mau lihat selanjutnya. Apa rahasianya? Supaya kita juga bisa mengalami satu pengalaman indah, satu pengalaman spektakuler. Lebih dari semua yang dunia bisa berikan. Seperti perempuan-perempuan ini. Yang pertama, sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Seperti perempuan-perempuan ini, mereka berusaha dengan segenap hati, segenap tenaga, pikiran, segenap kemampuan yang mereka bisa. Mereka mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Juga Maria Magdalena yang Yohanes catat secara khusus di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Dikatakan ketika hari masih gelap, Maria Magdalena sudah sampai di kubur Yesus. Bayangin bangun jam berapa? Perjalanan cukup jauh keluar kota. Mungkin dia bawa pelita. Ketika hari masih gelap, dia sudah sampai di kubur Yesus. Pada waktu dia melihat kubur Yesus sudah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di tempat pembaringannya, Maria menangis. Dia berdiri di luar dari kubur itu. Kemudian dia menengok lagi ke dalam kuburan. Waktu itu dia melihat ada malaikat Tuhan di sana. Dan malaikat-malaikat itu bertanya, "Ibu, kenapa kok menangis?" Maria menjawab, "Mereka mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu sekarang diletakkan di mana Tuhanku itu." Setelah itu Maria menoleh ke belakang. Dia melihat ada Yesus di sana. Tapi Maria pikir dia adalah tukang kebun. "Ibu, kenapa engkau menangis?" "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil mayat dari dia, kembalikan Tuhan, ditaruh di mana supaya aku bisa mengambilnya." Lihat, sampai titik ini Maria belum mengenali Yesus. Awalnya Maria belum bisa mengenali bahwa orang itu bukan penunggu kebun, bukan tukang taman, tapi adalah Yesus yang dia cari. Tapi Tuhan itu begitu baik. Tuhan tahu hati Maria yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bicara dengan lebih jelas, lebih spesifik. Tuhan panggil namanya Maria. Dan ketika Maria mendengar suara itu, dia seperti tersentak sadar. Itu satu suara yang sudah dia kenal baik-baik. Dan dia berkata, "Rabuni," artinya guru. Dan seperti seekor domba yang mendengar suara gembalanya, mendengar suara gembala memanggil namanya, domba itu segera lari datang kepada gembalanya. Demikian juga si Maria, dia segera mau berlutut, mau memeluk kaki Yesus, tapi dilarang oleh Yesus. Setelah itu Yesus menyuruh Maria pergi kepada murid-muridnya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan mau ditemui, Tuhan suka ditemui. Setelah itu Maria lari kepada murid-murid. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulut Maria pada waktu dia bertemu dengan murid-murid Yesus, dia bilang, "Aku telah melihat Tuhan." Dia tidak bilang, "Aku sudah melihat malaikat." Meskipun itu juga spektakuler. Bayangin, siapa yang pernah melihat malaikat? Apalagi bercakap-cakap dengan malaikat. Tidak ada satu perusahaan besar di negara, di dunia ini yang bisa, yang berani menawarkan pengalaman spektakuler seperti itu. Spektakuler. Tapi Maria tidak bilang, "Aku sudah ketemu malaikat 2 lagi." Tidak. Kenapa? Karena memang bukan malaikat yang Maria cari. Yang sungguh-sungguh dicari Maria dengan segenap hatinya adalah Yesus. Dan apa yang dia cari, dia sudah mendapatkan. Tidak hanya Maria, juga 2 murid Emmaus itu. Dia ketemu dengan Tuhan. Lihat, Tuhan itu begitu baik. Dia lihat hati-hati yang rindu bertemu dengan dia. Tuhan bantu, Tuhan tuntun. Tuhan tidak bilang, "Oh, kamu cari aku. Ya udah, usaha sendiri ya sampai dapat aku." Sama sekali tidak. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan beri tanda-tanda, Tuhan beri begitu banyak sampai mereka celik matanya dan bisa menemukan Tuhan yang mereka cari. Kalau kita ingat, sama seperti Rahab, Ruth, Cornelius, meskipun mereka cuma 1 orang di tengah-tengah begitu banyak orang jahat, tapi Tuhan lihat dengan tepat mana hati-hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan beri mereka sampai ketemu dengan Tuhan. Tuhan puaskan dahaga hatinya. Seperti itu yang Tuhan janjikan.
Juga Yesaya 45 ayat 19 mengatakan, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tidak pernah. Tuhan janji siapa yang mencari akan mendapatkan. Seperti Maria ini, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga perempuan-perempuan yang lain. Dengan segenap hati dan dengan segenap kemampuannya. Dan Tuhan berkenan untuk ditemui oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan kita tahu, satu perubahan hidup terjadi pada perempuan-perempuan ini. Hati yang tadi begitu susah, berubah jadi sukacita, gembira, bersemangat, berapi-api lagi untuk Tuhan. Dan Kisah 1 ayat 14 memberi catatan kepada kita. Pada saat murid-murid itu bertekun di dalam doa di kamar loteng Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Waktu itu mereka bersama-sama beberapa wanita dan dengan Maria ibu Yesus. Meskipun tidak terperinci satu persatu nama beberapa wanita yang ada bersama dengan mereka, tapi kita yakin perempuan-perempuan ini juga tetap setia. Dan mereka pun juga mendapat baptisan dari Roh Kudus. Dan itu membuat mereka lebih indah lagi untuk Tuhan. Selanjutnya rahasia kedua. Apa rahasia dari perempuan-perempuan ini? Sehingga mereka bisa mendapat pengalaman pribadi yang indah dengan Tuhan. Yang kedua, datang kepadanya sedini mungkin. Secepat mungkin yang mereka bisa. Waktu hari masih gelap, ketika yang perempuan-perempuan lainnya, ketika fajar mulai menyingsing, mereka berangkat segera dari rumahnya. Mereka tidak menunda-nunda, mereka nggak bilang, ngantuk, nanti ajak lah, nanti sore-sore ajak. Toh guru udah mati, meskipun aku nggak berangkat pagi-pagi, nggak akan kemana-mana dah mayatnya. Apa mereka meremehkan seperti itu? Sama sekali tidak. Mereka berangkat sepagi mungkin, sedini mungkin yang mereka bisa. Ada satu ayat yang indah tentang ini. Amsal 8 ayat 17 mengatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Terjemahan lama memakai kata mencari aku dengan rajin. King James memakai kata seek me early. Mencari lebih awal, mencari lebih dulu, sedini mungkin, seawal mungkin yang bisa dilakukan. Mereka sudah mencari Yesus. Seek me early ini mungkin pada saat orang lain belum mencari Tuhan. Mungkin mereka bilang, halah gitu aja loh, tenang itu masalah kecil. Mudah, kita kerjakan sebentar pasti sudah beres. Mereka menganggap belum waktunya, belum saatnya untuk mencari Tuhan, menjerit pada Tuhan. Tapi orang-orang yang seek me early ini, mereka sudah langsung cari Tuhan. Segera langsung panggil Tuhan. Kalau pakai istilah yang lebih mudah, curi start. Tentu dalam konotasi yang baik. Sementara orang lain belum melakukan, dia sudah melakukan dulu. Sudah cari Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan tolong. Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Meskipun kelihatannya sepele, remeh, mudah. Tapi apa yang harus lakukan Tuhan? Tuhan, tolong saya. Tidak mengherankan kalau orang-orang yang seek me early ini, dia ketemu lebih dulu dengan Tuhan. Tidak mengherankan kalau mereka mendapat lebih dulu jawaban pertolongan dari Tuhan dibandingkan orang-orang lainnya yang belum menjerit kepada Tuhan. Arti yang kedua dari seek me early, lebih dulu cari Tuhan dibandingkan cari yang lain. Ketika masalah, penyakit, persoalan itu datang, mungkin orang lain masih pikir buka Google cari obat, cari dokter mana untuk bisa berkonsultasi, cari rumah sakit mana yang modern. Tapi orang-orang yang seek me early, begitu masalah datang, langsung menengadah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, tolong aku Tuhan. Nanti setelah mereka berteriak kepada Tuhan, dia mungkin juga cari dokter, cari rumah sakit, cari obat, cari konsultan, penasehat, pengacara, dan lain sebagainya. Boleh. Tuhan tidak anti dokter, Tuhan tidak anti ilmu.
Tapi orang-orang ini sejak awal masalah itu datang, sejak start permulaan sudah langsung lebih dulu cari Tuhan daripada cari yang lain. Tuhan yang jadi prioritas utamanya. Nanti dokter, obat, rumah sakit itu baru prioritas kedua, ketiga. Bukan sebaliknya. Ketika dokter sudah angkat tangan, obat sudah tidak mempan, baru cari Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, yang lain udah gak mempan Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan rindu kita. Sejak awal masalah kita itu datang. Sejak awal segala persoalan pergumulan kita sudah langsung panggil Tuhan. Cari Tuhan. Dan Tuhan akan datang menemui. Dan Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Selanjutnya, apa rahasianya? Karena mereka percaya penuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Mungkin kita berpikir, kenapa ya? Kok bukan Petrus, Andreas, Yakobus yang selama ini sudah dikenal sebagai tokoh-tokoh, yang selama ini sudah begitu aktif melayani bersama Tuhan. Kenapa kok bukan mereka yang jadi saksi-saksi pertama kebangkitan Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya. Tidak percaya. Jelas dikatakan dalam Markus 16 ayat 11, ketika Yesus sudah bertemu dengan Maria, kemudian Maria lari memberitahu kepada murid-murid Yesus yang waktu itu sedang berkabung dan menangis. Bagaimana tanggapan murid-murid? Dan setelah mereka mendengar bahwa ia hidup dan sudah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tidak percaya. Sekali lagi, dalam Markus 16:13, setelah Yesus menampakkan diri kepada 2 murid Emmaus, dan 2 orang ini kembali lagi ke Yerusalem dengan bersemangat berapi-api, mereka menceritakan pertemuannya dengan Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dan hidup. Reaksi murid-murid apa? Namun mereka juga tidak percaya. Sekali lagi tidak percaya. Sampai akhirnya Yesus datang sendiri menemui mereka. Markus 16 ayat 14, setelah itu ia menampakkan diri kepada 11 muridnya ketika mereka sedang duduk makan. Dan menegur ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Sebab mereka tidak mempercayai orang-orang yang sudah melihat dia sesudah ia bangkit. Tuhan datang sendiri. Tuhan menegur ketidakpercayaan mereka. Meskipun Tuhan sudah utus banyak orang untuk memberitakan kebangkitannya. Tapi murid-murid ini belum mau percaya. Tidak hanya Markus yang mencatat tentang hal ini. Juga Lukas mencatat. Ketika perempuan-perempuan itu menceritakan pertemuan mereka dengan Yesus. Murid-murid itu bagaikan cerita dongeng saja bagi rasul-rasul itu. Dan mereka tidak mempercayainya. Dianggap cuma cerita dongeng. Mereka nggak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit, sudah hidup, dan sudah dilihat oleh teman-teman mereka sendiri. Bahkan Matius 28 mengatakan, 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka sudah ketemu, sudah melihat dengan matanya sendiri. Badan luarnya sudah menyembah Yesus. Tapi ada beberapa orang dalam hatinya tetap meragukan. Ragu-ragu gak mau percaya. Padahal sebelum itu pada waktu Yesus masih hidup, masih bersama-sama dengan mereka. Sudah beberapa kali Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Namun rupanya mereka tidak memperhatikan, tidak menganggap penting. Kalau kita pikir-pikir, rasanya imam-imam dan Farisi itu lebih memperhatikan. Jelas dalam Matius 27 ayat 63, orang-orang ini bilang kepada Pilatus, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Mereka ingat dengan pasti, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Mereka lebih ingat, lebih lekat dalam pikiran mereka. Tapi murid-murid tidak ingat. Karena mereka tidak mau percaya. Tidak mengagetkan kalau mereka tidak bisa bertekun mencari Tuhan. Karena itu mereka juga tidak dapat pengalaman yang indah dengan Tuhan. Tidak mau percaya
tidak bisa dapat apa-apa dari Tuhan. Ini sudah prinsip. Semua yang indah yang Tuhan sediakan untuk kita harus kita terima dengan iman, dengan percaya. Kalau tidak mau percaya, tidak bisa dapat apa-apa yang indah dari Tuhan. Baik itu pertolongan Tuhan, pimpinan, juga kuasa, mujizat, segala macam berkat-berkat Tuhan. Nggak akan mereka dapatkan. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau orang-orang seperti ini hidup kekristenannya kering, kosong. Mungkin mereka dengar si A bersaksi, si B bersaksi. Kok heran ya, kok aku enggak pernah merasain apa-apa ya. Karena mereka tidak percaya. Beda dengan perempuan-perempuan ini, mereka mau sungguh-sungguh percaya. Tuhan jelas melihat di dalam hati mereka. Selain ada satu kasih yang tulus, masih ada satu benih-benih iman yang hidup dalam hati perempuan-perempuan ini. Tidak ikut mati di Golgota bersama dengan kematian Yesus. Meskipun mereka sudah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Yesus sudah mati, diberi kain kafan, dikuburkan, ditutup dalam kubur Yesus. Tapi waktu mereka diberitahu Yesus bangkit, mereka mau percaya. Meskipun tidak masuk akal, meskipun mereka tidak mengerti bagaimana bisa itu terjadi, tapi mereka mau percaya. Buktinya, pada waktu perempuan-perempuan ini juga Maria Magdalena ketemu dengan Yesus, mereka tidak teriak, hantu, hantu. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid ini. Lukas 24 ayat 37 mengatakan, tetapi terkejutlah mereka itu dengan sangat ketakutan, sebab disangkanya hantu. Pada saat Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka, murid-murid ini jadi sangat terkejut. Lalu sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka yakin Yesus sudah mati dan tetap mati. Oleh karena itu yang mendatangi mereka saat itu adalah hantunya. Karena itu mereka ketakutan sekali. Meskipun nanti pada akhirnya mereka mau percaya. Tapi dalam kasus ini terjadi apa yang Matius 20 ayat 16 katakan. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perempuan-perempuan ini yang tadinya terakhir tidak pernah tercatat, jadi terdahulu. Sebaliknya, murid-murid yang sekian lama sudah jadi yang terdahulu, mereka justru menjadi yang terakhir. Sayang sekali, buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, juga termasuk buang-buang pahala. Pengalaman-pengalaman indah yang seharusnya Tuhan sudah sediakan buat mereka tidak terjadi, batal. Juga tugas-tugas yang sudah Tuhan sediakan buat mereka untuk mengerjakan dan ada pahala untuk itu, batal, tidak jadi mereka terima. Dan mereka terus bersedih, berkabung, tidak bisa bersukacita seperti perempuan-perempuan itu. Oleh karena itu, Tuhan catat peristiwa ini untuk jadi peringatan bagi kita. Meskipun kita nggak pernah lihat kematian dan kebangkitan Yesus dengan mata jasmani kita, jangan kita tidak mau percaya seperti murid-murid ini. Supaya jangan kita jadi yang terakhir. Karena kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, apa rahasia perempuan-perempuan ini? Mereka mau ikut dalam kematiannya. Karena itu mereka juga ikut dalam kebangkitannya. Perempuan-perempuan ini sudah setia mengikut Yesus, mengiring, melayani Yesus. Sejak dulu, sejak saat-saat yang lebih enak, lebih menyenangkan. Pada waktu Yesus masih dibutuhkan orang banyak, dicari orang banyak. Tapi tidak dalam masa-masa yang enak aja mereka mau mengikut Yesus. Juga dalam masa-masa yang berat, yang sulit, yang tidak menyenangkan, yang tidak menguntungkan sama sekali itu. Mereka tetap setia mengikut Yesus. Pada saat Yesus kelihatannya udah jatuh, kalah, bahkan mati, dikubur. Mereka tetap mau setia mengikut Yesus. Dan yang lebih penting lagi, mereka mau tetap sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tetap percaya dan tetap taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Ini adalah gambaran dari orang yang mau sungguh-sungguh ikut dalam kematian Yesus. Seperti yang Roma 6 ayat 5 mengatakan,
Karena jikalau kita sudah menjadi satu dengan Dia, dengan mengambil bagian di dalam hal matinya, begitu juga kita menjadi satu dengan Dia di dalam hal kebangkitannya. Kita lihat, kematian dan kebangkitan itu satu set yang tidak terpisahkan. Kalau satu orang mau ikut dalam kematian Yesus, dia juga akan ikut dalam kebangkitannya. Kematian yang dimaksudkan di sini, Roma 6 ayat 11 menunjukkan mati terhadap dosa. Mati dari hidup lama kita. Ini adalah bagian kita. Harus kita lakukan. Kita harus mau ikut dalam kematian Yesus. Mematikan segala tabiat daging hidup lama kita. Dan kalau kita mau melakukan bagian kita, nanti Tuhan yang akan memberi kebangkitan itu. Tuhan yang akan memberikan kuasa kebangkitan yang heran itu dalam riwayat hidup kita. Sehingga kita bisa bangkit dalam hidup yang baru. Selanjutnya, rahasia kelima. Mereka mau kerja buat Tuhan. Bahkan kerja sungguh-sungguh, kerja keras buat Tuhan. Tadi kita sudah lihat bagaimana perempuan-perempuan ini. Mereka berani kerja keras buat Tuhan. Begitu sungguh-sungguh. Juga Maria Magdalena yang dicatat secara khusus dalam Yohanes 20. Pada waktu masih gelap, dia sudah sampai, sudah tiba di kubur Yesus. Markus 16 ayat 9 mengatakan, Yesus menampakkan diri pertama kalinya kepada Maria Magdalena. Memang Maria Magdalena ini lebih menonjol. Setelah dia sampai ke kubur, dia lihat kubur Yesus sudah terbuka dan mayat Yesus tidak ada. Dia segera pergi lari kepada murid-murid. Lapor kepada murid-murid. Mendengar itu, Petrus dan Yohanes segera lari ke kubur Yesus. Si Maria tidak bilang, aduh aku lelah loh. Berangkat toh sendiri, cari sendiri ya ke kubur Yesus. Sama sekali tidak. Maria ikut bersama Petrus dan Yohanes kembali lagi ke kubur Yesus. Sampai sana, Petrus dan Yohanes tidak ketemu Yesus, juga tidak ketemu malaikat. Mereka cuma lihat kuburnya yang kosong, juga bekas-bekas kain kafannya. Setelah itu mereka pulang. Petrus dan Yohanes pulang. Apa Maria tetap ikut pulang? Enggak. Tetap tinggal di sana sampai akhirnya bertemu dengan Yesus. Dan setelah itu Yesus mengutus dia untuk kembali memberitakan kepada murid-murid yang lain. Nurut si Maria ini. Kembali lagi ke tempat murid-murid. Bayangin pagi itu aja. Maria sudah bolak-balik berapa kali. Dari rumah pergi ke kubur Yesus. Di luar tembok Yerusalem cukup jauh. Sampai kubur Yesus lari ke murid-murid beri laporan. Setelah itu bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes kembali lagi ke kubur Yesus. Setelah itu diutus oleh Tuhan kembali lagi ke murid-murid. Mereka berani berlelah. Berani kerja keras buat Tuhan. Karena itu tidak mengherankan. Kalau Yesus mau mempercayakan tugas yang begitu penting. Berita penting tentang kebangkitannya dari kematian itu kepada perempuan-perempuan ini. Karena Yesus tahu perempuan-perempuan ini berani bekerja untuk Tuhan. Berani berlelah untuk Tuhan. Kerja keras untuk Tuhan. Tidak hanya pada saat-saat yang enak. Juga pada saat-saat yang tidak enak. Sejak awal sampai ke akhir. Meskipun tidak ada satupun yang memberi pujian kepada mereka. Tidak ada yang memberi penghargaan, bintang jasa kepada mereka. Enggak ada. Tidak ada satupun yang memberi ucapan terima kasih. Enggak juga diberi jabatan, kedudukan. Enggak ada yang memberi imbalan. Enggak ada sedikit pun. Tapi mereka mau korban banyak hal. Tenaga, waktu, pemikiran, harta dan lain sebagainya. Dan mereka mau kerja dengan tersembunyi. Meskipun tidak ada yang melihat. Tidak ada yang menyuruh. Sejak di Galilea. Sejak awal-awal permulaan pelayanan Yesus. Sampai ke akhir. Mereka tidak bosan, tidak jenuh. Kenapa kok mereka mau seperti itu? Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Mereka yang sudah menerima jamahan Yesus. Sudah menerima kasih karunia itu. Mereka tidak mau mensia-siakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Seperti ini juga yang Tuhan ingini dari setiap kita. Biar kita mau kerja keras untuk Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak dilepaskan dari 7 setan. Seperti Maria Magdalena. Tapi kita sudah ditebus dari neraka. Oleh karena itu Tuhan rindu 2 Korintus 5 ayat 15. Supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk Yesus yang sudah mati dan sudah dibangkitkan untuk kita. Selanjutnya yang keenam. Mereka tidak hitung-hitungan pada Tuhan. Orang Surabaya punya kata ejer. Tidak ejer sama Tuhan. Perempuan-perempuan ini pada waktu mereka ke kubur Yesus, mereka nggak bilang, mana ya Petrus, Yakobus, Yohanes, mana mereka kok nggak muncul? Kenapa mereka tidak memperhatikan kubur gurunya? Mungkin yang lain menimpali, iya ya, ini kan tugas mereka, kewajiban mereka, bukan tugas kita. Ngapain kita yang susah-susah berlelah untuk ini? Apa mereka berkata seperti itu? Sama sekali tidak. Dengan sukarela, atas kehendak sendiri, inisiatifnya sendiri, mereka berusaha mengerjakan apa yang orang lain tidak mau kerjakan. Apa yang murid-murid tidak kerjakan, apa yang orang lain tidak bisa mengerjakan, mereka mau mengerjakan. Mereka tidak kerjakan asal-asalan aja, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin yang mereka bisa lakukan. Dan mereka gak hitung-hitungan, gak minta imbal jasa. Dan 2 mata Tuhan kita melihat. Allah yang gak pernah berhutang kepada umatnya itu menulis, mencatat segala jerih lelah mereka. Dan kita tahu ada pahala kemuliaan yang sudah Allah sediakan untuk mereka. Oleh karena itu jangan kita hitung-hitungan pada Tuhan. Jangan taruh Tuhan dalam perhitungan untung rugi. Tuhan, ini bukan pekerjaanku loh Tuhan, kerjaannya si A. Ya udah aku kerjakan. Tapi Tuhan, keuntungan apa yang aku dapat? Tuhan kasih aku imbalan apa Tuhan kalau aku kerjakan kerjaannya orang lain ini Tuhan? Bikin perhitungan rugi laba seperti dagang di pasar aja sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan ikut-ikutan hitung-hitungan sama kita. Kalau Tuhan cabut 1 aja subsidinya. Misalnya seperti cabut oksigen. Wah celaka. Kita sudah tahu akibatnya yang begitu mengerikan dalam pandemi COVID yang barusan ini. Belum lagi item-item yang lain. Kalau Tuhan cabut sedikit aja memori kita, Alzheimer. Karena itu jangan hitung-hitungan, jangan ejer pada Tuhan. Kalau sekarang kita bisa kerja buat Tuhan, itu bukan menguntungkan Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi itu justru demi kebaikan kita sendiri. Supaya jadi pahala kemuliaan yang bisa kita bawa untuk kekal di seberang sana. Oleh karena itu Kolose 3, 23, 24 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Sebab kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah dari warisan. Sebab kamu melayani Tuhan Kristus. Kita melayani Tuhan yang gak pernah berhutang. Amin saudara. Selanjutnya yang ke-7. Bagikan kepada yang lain. Kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang indah dengan Tuhan. Jangan disimpan sendiri, bagikan kepada yang lain, ceritakan kepada yang lain. Ini perintah Tuhan, tidak hanya kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu, tapi juga kepada setiap kita saat ini. Supaya orang lain ikut disegarkan, dibangkitkan kembali imannya. Dan mereka rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Rindu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti yang sudah kita alami. Mungkin kita bisa bagikan kesaksian yang kita alami sendiri. Juga kita bisa bagikan kesaksian-kesaksian yang kita dengar dalam kebaktian-kebaktian lain. Mungkin Zoom kaum wanita, mungkin kebaktian sekolah minggu, mungkin suami, anak atau istri kita tidak ikut. Bagikan kepada mereka, kepada orang-orang dekat kita. Apalagi kalau anak-anak itu tahu orang itu akan lebih nempel dalam pikirannya. Ini yang Tuhan mau.
ada satu kesaksian yang indah. Ayo kita dengar sebentar. Puji Tuhan saudara-saudara, saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kira-kira 2 bulan yang lalu, saya dan suami pergi kontrol ke dokter di rumah sakit gotong royong. Selesai itu saya pergi ambil obat dan suami saya ambil mobil di parkiran belakang. Waktu saya keluar, saya lihat mobil suami saya sudah keluar. Tapi enggak nunggu di depan, tapi dia masuk ke parkiran dokter. Kok aneh gitu. Waktu saya dekat, saya lihat ban depan itu yang kiri kempes pecah ya. Rupanya dia menghindari sepeda motor dan nabrak ada betonan di situ. Terus suami saya itu mengeluarkan dongkrak ya. Dan mencoba mengeluarkan dongkrak dan ban. Waktu itu saya lihat, aduh, saya khawatir ya, saya lihat-lihat dia ada tukang ban di sekitar situ. Dan saya khawatir karena suami saya ini baru operasi mata katarak ya, yang sebelah kanan baru 1 bulan, yang kiri ini baru seminggu lebih. Dan dia enggak boleh untuk kerja berat, angkat-angkat, tunduk-tunduk, enggak boleh. Terus saya bingung, saya berdiri, saya doa, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong. Waktu saya noleh ke kanan, saya lihat ada satu mobil datang dan mobil itu parkir, terus dia keluar. Tapi ditegur sama satpamnya, dia bilang, Pak ini parkiran buat dokter. Ya sebentar dia bilang. Dan dia langsung ke tempat saya, terus dia bilang, mau ganti ban ya? Oh iya Pak. Terus dia, sini saya bantu. Dan dia jongkok, dia bantu. Semua dia kerjain sampai selesai, sampai tangannya hitam semua ya. Puji Tuhan. Terus saya sampai heran, kok bisa ya? Setelah itu sudah selesai, saya kasih tisu basah untuk bersihkan. Saya tanya, engkau pergi gereja mana? Oh saya pergi gereja mana gitu, saya lupa. Puji Tuhan, ternyata yang nolong saya juga anak Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saya juga pernah merasakan seperti ini juga kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu saya di Singapura, di rumah anak saya. Terus dia ngajak kita, ayo kita weekend ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Dan kita berangkat 4 orang dengan mantu dan cucu saya. Waktu itu hari Kamis malam ya, naik pesawat malam. Dan anak saya berangkatnya Jumat malam karena Jumat pagi dia masih kerja. Waktu kita sampai di airport Kuala Lumpur itu saya lihat, waduh ramai sekali ya airportnya, itu seperti pasar malam. Terang benderang banyak orang. Kita lalu berempat ini kita ngurus imigrasi. Sesudah keluar saya beli tiket taksi. Sesudah dapat tiket taksi kita keluar. Untuk keluar dari pintu itu kita harus melalui satu jalur ya, ramai sekali. Dan karena banyak orang yang mau naik taksi, sampai jalurnya itu diputar-putar, dimenggok-menggok seperti ular gitu. Waduh banyak sekali, itu sudah jam 11 lebih ya saudara. Sudah kira-kira setengah jam kita antri, kita jalan maju pelan-pelan karena sudah tengah malam. Taksi itu sudah berkurang, taksi datang hanya satu-satu. Kalau ada taksi datang, dikeluarkan satu keluarga, datang keluarkan satu keluarga. Jadi lama sekali. Dan waktu saya sampai di belokan yang ujung, tiba-tiba saya lihat dari satu pintu itu ada satu orang keluar pakai seragam coklat-coklat. Dia jalan ke tempat saya langsung ke tempat saya, dia tanya, Ibu sudah punya, ya orang Malaysia juga bahasa Indonesia hampir sama ya. Ibu sudah punya tiket taksi? Saya bilang, sudah Pak. Dia bilang, mari ikut saya. Mana keluarganya? Terus saya ajak keluarga saya, dia bukain talinya itu, terus tutup lagi, dan saya ikut dia keluar, ke pintu keluar. Langsung keluar, dan waktu itu saya lihat di luar sudah ada yang nunggu, ada taksi yang datang. Tapi orang yang nolong saya ini bilang sama yang nunggu, tunggu sebentar ya. Lalu kita disuruh, ada taksinya berhenti, kita langsung suruh masuk taksi, dia bukain pintu dan kita masuk langsung dan taksi jalan. Aduh saya sampai kaget, luar biasa saya bilang di dalam, Tuhan luar biasa, kenapa kok saya yang dimasukkan ya? Kita ini orang asing, di Malaysia ini kita orang asing, kita ini bukan pejabat yang dijemput, kita ini bukan orang apa-apa, kita ini orang tamu ya, yang tidak kenal dan siapapun. Loh kita ini kok bisa langsung dimasukkan ya. Andai kata taksi belum datang, mungkin kalau di Indo, di Surabaya, saya pasti mungkin kasih tips sama orang itu sudah bantu kita carikan taksi. Tapi ini enggak pakai ya.
Kita langsung keluar, langsung ada taksi, langsung kita dimasukkan, bukain pintu suruh masuk, langsung jalan. Aduh, saya bilang Tuhan luar biasa, kita dijemput luar biasa, kita nih anak Tuhan, kita nih anak raja. Ya, Tuhan itu begitu ajaib. Ya, seperti tadi yang di rumah sakit itu, saya juga melihat orang itu dia datang, dia langsung pergi ke tempat saya meskipun ditegur satpam, bukan tempat parkir, ini tempat parkir dokter, tapi dia datang ke tempat kita, langsung membantu sampai selesai. Dan dia langsung telepon anaknya dan dia langsung pulang. Ya, seperti yang di Malaysia itu juga, langsung saya lihat, langsung orang itu datang langsung ke tempat saya, kita diajak, langsung kita keluar, langsung ada taksi, langsung kita masuk. Tuhan itu ajaib, dia menolong kita tepat pada waktunya, luar biasa. Puji Tuhan, sekian kesaksian saya. Meskipun ibu ini sudah tua, suaminya juga sudah tua, gak ada orang lain yang bisa membantu mereka. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan lihat hati-hati yang berseru mencari dia. Tuhan bisa kirim malaikatnya datang dalam berbagai bentuk untuk menolong. Satu kesaksian yang indah. Dan kalau kita mau menyaksikan pertolongan Tuhan buat kita, maka Tuhan akan menambah-nambahi lagi dengan pengalaman-pengalaman yang baru dari Tuhan. Seperti hukum yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Matius 13 ayat yang ke-12. Karena barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi. Dan dia akan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Beberapa hari yang lalu waktu saya telepon, Bu, apa bisa minta tolong untuk saksi? Dia bilang, oh aku punya lagi kesaksian yang lain. Jangan deh, jangan, waktunya gak cukup. Udah kesaksian yang dulu aja yang diceritakan pada waktu Zoom kaum wanita, itu aja. Karena waktu kita terbatas. Lihat, kalau kita mau menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan terus menambahi lagi kuasa mujizat pertolongannya. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membangkitkan kembali iman-iman yang mungkin sudah mulai luntur. Iman yang mungkin sudah mulai lemah. Api-api yang sudah sumbu-sumbu yang mulai berasap dibangkitkan kembali. Sehingga boleh berapi-api rindu menerima pengalaman yang baik dengan Tuhan. Rindu bertemu sendiri dengan Tuhan seperti ini. Yang ke-8, apa rahasia yang ke-8? Mau terus melekat kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, perempuan-perempuan ini, mereka yang bertahan sampai paling akhir. Baik di Golgota, juga di kubur Yesus. Mereka bertahan sampai paling akhir. Tapi mereka juga yang datang paling awal ke kubur Yesus. Mereka yang datang paling awal setelah kebangkitan Yesus. Dan mereka juga yang paling awal ketemu dengan Yesus setelah kebangkitannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mau terus melekat dengan Tuhannya. Seperti itu juga yang Tuhan ingin kita lakukan. Terus berada di pihak Tuhan. Tidak pindah ke pihak iblis. Terus berada di dalam hadiratnya. Tidak keluar-keluar. Tidak melekat kepada yang lain. Bukan juga melekat kepada mamon. Atau melekat pada drama Korea. Atau melekat pada handphone dengan segala macam isinya yang selalu baru setiap menit. Begitu menarik. Tapi bukan ini yang Tuhan mau. Paulus menggambarkan semua itu seperti seorang laki-laki. Kita sudah ditunangkan dengan anak domba Allah. Jangan dekat-dekat, jangan melekat kepada yang lain. Tuhan gak mau. Kenapa kok Tuhan gak mau? Sebab Tuhan ingin menyatakan bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Dia benar-benar hidup. Tidak hanya kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu. Tuhan juga ingin menyatakan kepada setiap kita saat ini. Tuhan ingin menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Benar-benar berkarya dalam riwayat hidup kita. Dan Tuhan mau memberi pengalaman-pengalaman pribadi yang indah dengan Tuhan. Dari hari ke hari, selalu baru tiap pagi. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Meskipun tidak selalu pengalaman itu harus menyenangkan. Tidak selalu harus indah. Kadang-kadang pengalaman itu ada yang begitu berat, begitu sulit, menyakitkan.
menegangkan, bahkan menakutkan. Seperti contoh kesaksian ini. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Kira-kira tanggal 18 Maret yang lalu, saya harus operasi usus buntu karena usus buntu saya bengkak dan bahkan sudah pecah. Waktu itu saya tidak merasa apa-apa, saya tidak tahu kalau ada sakit lain dalam tubuh saya. Malam hari saya ke dokter bedah dan dokter bedah menyuruh saya harus operasi secepatnya karena usus buntu saya sudah pecah. Lalu saya pulang bersiap-siap dan kembali ke rumah sakit. Waktu saya ngamar di rumah sakit, waktu itu diketahui bahwa ada sakit jantung. Detak jantung saya sangat rendah, saudara. Waktu itu hanya sekitar 35 sampai 40 dan itu bahaya. Kalau saya operasi usus buntu harus dibius dan itu bisa turun dan bisa meninggal setiap saat. Oleh sebab itu para dokter di situ berusaha menolong saya, memberi obat dan saya tahu saudara-saudara bahwa keadaan waktu itu kritis sekali. Saya harus operasi dan harus dibius padahal jantung saya lemah. Oleh sebab itu diputuskan untuk harus operasi jantung dulu untuk pasang pacu jantung. Dan itu tidak mudah saudara-saudara, keadaannya sangat kritis. Kita minta bantuan doa ke gereja dan ke seluruh grup doa di gereja. Puji Tuhan saudara-saudara, saya hari ini juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, juga seluruh saudara-saudara seiman yang sudah mendoakan saya saat itu, sehingga sampai saya hari ini bisa bersaksi di hadapan saudara-saudara bahwa Tuhan kita ini sungguh hebat, Tuhan kita sungguh baik. Dia selalu menyertai saya dan menolong saya. Waktu itu saya tahu kalau kondisi saya kritis, saudara-saudara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan anak-anak saya yang waktu itu menyertai saya, mereka hanya berdoa. Manusia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas kehidupan kita, Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu saya menyerah kepada Tuhan. Saya berpikir mungkin hari itu hari yang terakhir bagi saya. Oleh sebab itu saya memeriksa diri, bahkan saya meminta maaf kepada suami dan anak saya yang menunggu saya. Tapi Tuhan itu sungguh hebat, saudara. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati saya. Waktu itu saya hanya melihat Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Saya merasa damai dalam hati saya walaupun dalam keadaan kritis. Saya merasa kalau saya meninggal saat itu saya pulang ke surga. Tapi saya sempat berkata, Tuhan bagaimana dengan suami dan anak-anak saya? Tuhan berkata, kalau kamu harus pulang, aku sanggup menjaga dan memeliharanya. Waktu itu saya tenang, saudara, dan saya menyerah, saya menunggu saat operasi itu. Tuhan sangat baik. Ada dokter yang mau mengoperasi saya pagi-pagi, saudara, jam 4 pagi saya operasi pasang pacu jantung yang pertama. Dan sungguh saudara, waktu itu sangat kritis. Bahkan suster memberitahu harus berdoa. Kita berdoa. Ada suster lagi lain berkata, berdoa lagi enggak apa-apa. Lalu kita berdoa lagi. Saya dan anak-anak juga menantu saya ikut berdoa waktu itu. Dan saya dibawa ke ruang operasi. Tuhan sungguh hebat, saudara-saudara. Tuhan memberikan juga dokter yang baik, sehingga dokter itu mau juga berdoa sebelum operasi dilakukan. Dan akhirnya Tuhan tolong operasi yang pertama berhasil. Tuhan memberikan jantung saya sudah mulai pulih. Dan selanjutnya saya menjalani operasi yang kedua. Dan Tuhan juga sudah menolong operasi yang kedua sukses. Tuhan sudah memberikan hikmat pada dokter yang kedua. Dan akhirnya hari Selasanya saya harus operasi jantung yang ketiga, yaitu operasi pacu jantung yang permanen, saudara-saudara. Dan waktu itu Tuhan juga tolong. Kalau Tuhan sudah menolong yang pertama, Tuhan sudah menolong sampai 3 kali operasi. Tuhan sungguh menyertai dan memimpin semuanya. Sehingga saat ini saya boleh hadir di tempat ini dengan badan yang sehat. Ini semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Lihat,
Kita manusia ini sangat terbatas. Seringkali kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita sendiri. Kita nggak tahu apa kebutuhan kita. Tapi kalau kita mau tetap percaya pada Tuhan, kita harap Tuhan selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan bisa kasih tahu. Tuhan bisa beri pertolongan. Meskipun harus melewati hal-hal yang kelihatannya begitu menakutkan, menegangkan. Bahaya itu. Jauh. Denyut jantungnya jauh lebih rendah daripada normalnya. Cuma 40 ke bawah, biasanya 60 sampai 100. Bisa sewaktu-waktu hilang. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan begitu mencintai. Tuhan bikinkan satu cara yang ajaib untuk menolong setiap kita. Dan itu jadi satu pengalaman pribadi. Di mana kita lihat, oh ternyata Tuhan Yesus yang aku sembah itu hidup. Tuhan Yesus itu bisa menolong, bisa menunjukkan, bisa berbuat yang indah dalam hidupku. Meskipun kelihatannya pahit, sakit. Tapi kalau kita mau percaya, tusukan demi tusukan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu membawa satu maksud yang baik. Ada satu rencana yang indah, ada satu karya yang agung yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita. Dan Tuhan mau memberikan pengalaman pribadi ini. Tidak hanya untuk Maria Magdalena atau untuk ibu-ibu yang sudah bersaksi tadi. Tapi Tuhan menyiapkan untuk setiap kita yang mau. Kalau Maria Magdalena yang sudah dilepaskan dari 7 setan aja, Tuhan bisa pulihkan. Asal sungguh-sungguh bertobat, Tuhan pulihkan, Tuhan bisa pakai dengan begitu indah. Apalagi kalau kita mau sungguh-sungguh menjaga hidup kita benar suci di hadapan Tuhan. Seperti Samuel, Yusuf, Daniel, Sadra, Mesak, Abednego. Dari kecil mereka menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tuhan bisa berkarya lebih banyak, lebih dini, lebih awal, dan lebih tinggi mutunya. Untuk setiap kita yang mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita yang mau merindukan Tuhan hadir. Tuhan berkarya dengan kuasa kebangkitannya di dalam hidup kita. Asal kita mau sungguh-sungguh seperti perempuan-perempuan ini. Yang pertama, sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang kepadanya sedini mungkin, seawal mungkin. Percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Ikut dalam kematiannya. Mau kerja keras buat Tuhan, tidak hitung-hitungan sama Tuhan, dan mau bagikan kepada yang lain, dan terus melekat kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja, berkarya dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, kita baca dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Maka bagi Dia yang sanggup melakukan dengan sangat limpahnya, melebihi semua yang kita minta atau pikirkan, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan. Mari kita menyanyikan satu lagu. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin
Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangannya yang terpaku, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, aku mau percaya Tuhan. Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, aku percaya Tuhan. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dari dalam hati kami yang terdalam. Tolong kami Tuhan supaya kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu, tidak meragukan kuasa-Mu, sungguh-sungguh berharap hanya kepada Engkau saja Bapa, lebih dari semua yang lain. Dan kami mau terus melekat kepadamu Bapa, sehingga kuasa kebangkitan-Mu Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pengalaman demi pengalaman pribadi yang indah dalam kami berjalan dengan Engkau. Sehingga kami boleh bersuka cita dalam hidup kekristenan kami, dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mau menolong satu persatu mereka. Engkau yang mau hidup berkarya dalam setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami Engkau bangkit. Engkau hidup dalam riwayat hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapa kami pohonkan kiranya kasih berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus turun ke setiap kami Tuhan. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.